Terima kasih Tuhan. Biarlah segala bangsa sujud menyembah-Mu ya Bapa. Karena begitu besar dan ajaib karya-Mu atas setiap kami Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, besarlah, besar dan ajaiblah karya, adil dan benarlah jalan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Raja Tuhan, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sungguh besar Engkau Tuhan, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Kau Raja di atas segala bangsa Tuhan, Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, sebab Kau Allah yang kudus, yang layak kami sembah Tuhan. Hari ini kami mau terus diajar Tuhan melalui renungan, ajar kami memahami dan mengerti, dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali bersama dengan saya pada hari ini Selasa, tanggal 2 September 2025. Saya mau ajak saudara, kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya secara bersama-sama, yang memiliki tema pada hari ini adalah waspada terhadap kemunafikan. Saya berharap Bapak Ibu Saudara membaca di dalam Injil Matius pasal ke-23 dan kitab Yehezkiel pasal yang ke-5 sampai dengan pasal yang ke-9. Izinkan saya membaca beberapa firman Tuhan. Yang pertama diambil dari Matius 23 ayat 1 sampai dengan yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya tetapi tidak melakukannya.
Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Saya akan lanjutkan dengan ayat yang ke-23, yang ke-13 dan ke-23. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, karena kamu menutup pintu-pintu kerajaan sorga di depan orang. Sebab kamu sendiri tidak masuk dan kamu merintangi mereka yang berusaha untuk masuk. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas manis dan jintan kamu bayar. Tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Renungan kita pada hari ini, saudara, kemunafikan adalah hidup dalam kepura-puraan. Secara keseharian maupun secara kerohanian, yang menampilkan kesalehan secara lahiriah, tetapi menyembunyikan hati yang jauh dari Tuhan. Dalam Matius 23, Yesus menghardik para ahli Taurat dan orang Farisi karena kemunafikan mereka. Teguran ini bukan hanya ditujukan kepada mereka saat itu, tetapi menjadi peringatan bagi setiap kita agar tidak jatuh ke dalam dosa yang sama. Setiap orang percaya harus memahami bahaya kemunafikan, mengenali ciri-cirinya, dan berkomitmen untuk hidup tulus dan sesuai kehendak Allah. Hidup yang tidak pura-pura di hadapan Tuhan dan sesama adalah wujud hidup yang tulus. Tuhan Yesus dalam perikop ini menyebut bahwa orang Farisi dan ahli Taurat adalah orang-orang yang menunjukkan seolah-olah hidup sesuai kehendak Allah, namun mereka adalah orang-orang munafik. Ciri-ciri hidup dalam kemunafikan adalah sebagai berikut. Tertera dalam Matius 23 ayat 1-12, dan saya akan bacakan dalam ayat yang ketiga. Sebab mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Yang pertama, mengikat beban berat bagi orang lain tapi tidak mau menyentuhnya, ayat yang keempat. Yang kedua, melakukan semua pekerjaan supaya dilihat orang, ayat yang kelima. Ketiga, mencari tempat terhormat dan pujian manusia, ayat 6-7. Kemunafikan bisa terjadi saat kita lebih peduli dengan penampilan luar daripada hati. Saat pelayanan menjadi ajang mencari hormat, bukan pengabdian tulus kepada Tuhan. Tertera dalam Yesaya 29 ayat 13 dan Yakobus 1 ayat 22. Yesus tidak menolerir kepalsuan rohani. Dia lebih menghargai orang berdosa yang jujur dan bertobat daripada orang saleh yang hidup dalam topang kemunafikan. Kebalikan dari kemunafikan adalah hidup dalam ketulusan dan keterbukaan di hadapan Tuhan. Tertera dalam Matius 5 ayat 8. Waspada hidup dalam kemunafikan, dan agar hidup kita tetap tulus sejati dan berkenan di hadapan Tuhan, maka kita harus menjaga hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, periksa dan jaga hati setiap hari. Dapat saudara baca dalam Amsal 4 ayat 23. Yang kedua, hidup dalam pertobatan yang terus-menerus. Dapat saudara baca dalam 1 Yohanes 1 ayat 9. Yang ketiga, jujur di hadapan Tuhan dan diri sendiri. Dapat saudara baca dalam Matius 5 ayat 8. Yang keempat, jangan jadikan pelayanan atau ibadah sebagai topeng. Dapat saudara baca dalam Yesaya 29 ayat 13. Berikutnya yang kelima, miliki komunitas rohani yang sehat. Dapat saudara baca dalam Amsal 27-17. Yang keenam, jalani kehidupan yang berintegritas. Dapat saudara baca dalam Matius 6 ayat 6. Berikutnya yang ketujuh, fokus pada relasi dengan Tuhan, bukan pada citra diri. Saudara dapat membacanya pada Matius 6 ayat 33. Berikutnya yang kedelapan, miliki kerendahan hati. Dapat saudara baca dalam 1 Petrus 5 ayat yang kelima. Nah, refleksi kita pada hari ini, saudara, untuk kita tetap bisa waspada agar tidak hidup penuh kemunafikan, maka kita harus terus-menerus bertanya kepada diri kita sendiri, apakah lebih peduli dengan penilaian manusia atau penilaian Tuhan? Apakah melakukan dosa dan ibadah untuk terlihat oleh orang lain, atau
Apakah melakukan kegiatan pelayanan sebagai rutinitas semata atau untuk menyenangkan hati Tuhan? Biarlah kita sebagai orang percaya tetap bisa hidup dengan hati yang murni di hadapan Tuhan, dijauhi dari kemunafikan, menjadikan kita pribadi yang tulus, rendah hati, dan jujur di hadapan Tuhan dan sesama. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberikan arahan bagi kami supaya kami tetap waspada dan tidak hidup dalam kemunafikan, supaya kami berdoa dan beribadah bukan untuk dilihat orang lain atau manusia manapun, tetapi melayani sebagai suatu tindakan yang menyenangkan hati-Mu saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan diri kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Sepanjang hari ini biarlah Engkau menyertai kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.